Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang aturan sinus dan kosinus pada segitiga ya. Oke, nah seperti kita tahu bersama bahwa segitiga itu dia memiliki 6 komponen yang terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Nah, jadi kalian tinjau di sini segitiga ABC dia memiliki 3 sudut, sudut A, sudut B, dan sudut C, dan dia punya 3 sisi ya. Nah, sisi di depan sudut A itu kita namakan A kecil. Kemudian sisi di depan sudut B, ini B kecil. Sisi di depan sudut C, itu kita namakan C kecil. Pada aturan sinus, dia berlaku kesebandingan. Sudut yang lebih besar, dia pasti menghadap sisi yang lebih panjang ya. Jadi di sini berlaku kesebandingan A dibagi sin sudut A, sama dengan B dibagi sin sudut B, sama dengan C dibagi sin sudut C. Nah, kapan aturan sinus dipakai? Aturan sinus dipakai jika diketahui pasangan sisi dan sudutnya. Jadi misalnya diketahui sisi A 10 cm, kemudian sudut A-nya 60, kemudian sudut C diketahui, maka berapakah panjang C? Panjang sisi C bisa dihitung menggunakan perbandingan ya. Jadi A dibagi sin A sama dengan C dibagi sin C. Nah, dari sini nanti kalian akan mendapatkan panjang sisi C-nya. Oke? Mudah kan? Kemudian aturan kosinus. Nah, aturan kosinus itu kapan dipakainya kok? Aturan kosinus itu dipakai pada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah kasus yang jika diketahui si susi. Jadi aturan kosinus itu dipakai pada kasus si susi. Jadi jika diketahui sebuah sudut dan 2 sisi yang mengapit sudut itu. Nah, contohnya di sini misalnya ada sudut A diketahui 60 derajat. Kemudian sudut A itu diapit oleh sisi B dan sisi C. Nah, jika di sini panjang B diketahui 10, lalu panjang C-nya diketahui sama dengan 20, nah maka panjang sisi A, sisi yang ada di depan sudut 60 itu bisa kalian cari menggunakan aturan kosinus. Nah, rumus yang dipakai adalah A pangkat 2 itu sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 min 2BC kali cos A. Jadi untuk mempermudah, untuk mendapatkan suatu sisi A di situ ya. Nah, kamu lakukan di sini sipit, hitung sipit pangkat 2 ditambah sipit pangkat 2 dikurangi 2 sipit. Nah, dikali dengan cos sipit ya. Nah, jadi sisi apit pangkat 2 tambah sisi apit pangkat 2 dikurangi 2 kali sisi apit dikali cos sudut apit. Nah, itu untuk menghitung panjang sisi. Nah, kemudian lewat rumus yang sama, tapi pada kasus yang berbeda, misalnya pada sebuah segitiga diketahui 3 sisi. Lalu kalian disuruh mencari berapa sudutnya. Nah, itu kalian bisa modifikasi lewat rumus kosinus ini. Misalnya kita mau nyari cos A, maka persamaan ini dia akan menjadi cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 min A pangkat 2 dibagi dengan 2 BC ya. Jadi cos A sama dengan sipit pangkat 2 ditambah sipit pangkat 2 min sipan pangkat 2 ya, dibagi 2 kali sipit. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan aturan cos dan aturan sin. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi yang dipelajari di aturan segitiga ini? Di sini kita belajar juga menghitung luas segitiga sembarang. Nah, jika diketahui 3 sisinya, jadi C, maka luas segitiga bisa dihitung menggunakan rumus Heron. Luas sama dengan akar S min A, S min B, S min C. Nah, jadi di situ kamu tinggal hitung jumlah ketiga sisinya, kamu bagi 2 ya. Jadi untuk mendapatkan S itu sama dengan setengah dari keliling segitiga. Oke, kemudian kalau misalnya diketahui sisi sudut sisi atau si susi. Jadi misalnya di sini C diketahui, lalu B diketahui, kemudian sudut yang mengapit B dan C diketahui, sudut A ya. Nah, maka luas segitiga itu bisa dihitung setengah dikali sisi apit atau sipit dikali B
dikali sisi apit dikali C, kemudian dikali dengan sin sudut apit. Jadi setengah dikali sipit sin su. Setengah kali B kali C kali sin A. Itu kalau diketahui sisi sudut sisi. Oke, kemudian bisa juga nanti diketahui sudut sisi sudut. Yang ketiga ya. Nah, jadi contoh kasusnya gini. Kalau misalnya diketahui sudut A, lalu diketahui sudut B, kemudian diketahui sisi C. Nah, kalau diketahui sudut A dan sudut B, otomatis sudut C juga tahu ya. Karena jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180. Nah, maka luas sama dengan setengah. Jadi tetap ada setengahnya pasti ya. Dikali dengan C pangkat 2. Oke. Kemudian dikali dengan sin A kali sin B. Lalu kamu bagi dengan sin C. Nah, itu cara menghitung luas segitiga tergantung datanya yang diketahui apa. Oke, mudah bukan? Supaya lebih mantap, kita lihat di sini contoh soalnya. Nomor 1, diketahui segi 4 ABCD dengan AB sama dengan 8 cm, AD 4 cm, CD 4 akar 6 cm, sudut DAB sama dengan 60 derajat, dan sudut BCD sama dengan 45 derajat. Hitung panjang diagonal AC dan BD, dan B, hitung luas segi 4 ABCD-nya. Oke, kita gambar dulu segi 4 ABCD itu bagaimana. Nah, kurang lebih gambar segi 4 ABCD-nya seperti itu ya. Oke, yang pertama ditanyakan adalah hitung panjang diagonal AC dan diagonal BD. Nah, jika kita ingin menghitung BD lebih dahulu, diagonal BD. Nah, ini mudah ya, kita tinjau segitiga ABD. Tinjau segitiga ABD. Segitiga ABD itu dia diketahui si susi. Jadi kita bisa langsung hitung panjang BD-nya sama dengan BD ya, sama dengan akar ya. AB pangkat 2, 8 pangkat 2, ditambah 4 pangkat 2, lalu di min 2 kali 8, situ 2 kali 8 dikali 4 dikali cos 60. Oke, ada 8, ada 4, kita bisa keluarin 4 pangkat 2 dari situ, sehingga dia jadi 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 kali 1 kali setengah. Kita dapatkan hasil panjang BD-nya adalah 4 akar 3. Jadi mudah kan untuk menghitung BD jika diketahui si susi. Ini dia pakai aturan kosinus. Kemudian bagaimana menghitung panjang AC? Bagaimana ya untuk menghitung panjang AC kalau kondisi data yang diketahui seperti ini?
Oke, step pertama, tadi BD kita sudah tahu besarnya sama dengan 4/3 ya. Jadi untuk menghitung diagonal AC, maka kita paling tidak kita butuh sudut D. Nah, untuk mendapatkan besar sudut D, langkah yang pertama, kamu bisa menghitung besar sudut B di situ ya. Besar sudut ini. Oke. Untuk menghitung B, kamu bisa menggunakan aturan sin. Jadi di situ bisa kita pakai DC ya, 4/6 dibagi sin B sama dengan 4/3 dibagi sin 45. Jadi kalian tinjau segitiga BCD. Nah, itu bisa berlaku sebandingan seperti itu. Kemudian ini 4 bisa habis, kemudian akar 6 dengan akar 3 menyisakan akar 2 di sini. Jadi kalau kita kalikan silang, maka sin B sama dengan akar 2 dikali sin 45. Sin 45 1/akar 2. Jadi sin B sama dengan 1, B-nya kita dapat 90. Oke, nah jika sudut B 90, maka sudut D BDC itu sama dengan 45, karena jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180. Nah, kita selesai dengan BDC, kemudian baru separuh masalah yang terpecahkan. Bagaimana dengan ADB? Nah, ADB bisa juga dihitung menggunakan aturan sin juga. Jadi AB itu 8 dibagi dengan sin sudut ADB sama dengan 4/3 dibagi sin 60. Ini kita bisa hilangkan, jadinya dia 2. Oke, jadi akar 3 dikali sin sudut D gitu ya, sama dengan 2 dikali setengah akar 3. Nah, ini pun kita dapat sin D-nya sama dengan 1, jadi D-nya juga 90 derajat. D-nya 90 derajat. Sehingga kita dapatkan situ sudut ADC-nya jadi 135 ya, 90 ketambahan 45 yang tadi. Nah, kita dapatkan sudut ADC. Setelah sudut ADC-nya ketemu, maka menghitung panjang BC-nya jadi panjang AC menjadi easy. Jadi AC bisa dihitung menggunakan aturan kosinus tadi ya. 4/2 ditambah 4/6/2 di min 2 kali 4 kali 4/6 dikali cos 135.
4 bisa keluar, jadinya dia 1 pangkat 2 tambah akar 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 6. Kemudian dikurangi 2 kali 1 kali akar 6 dikali kosinus 135. Kosinus 135 sama dengan 1 per akar 2 negatif. Jadi di sini dia jadi tambah. Nah, kita dapatkan AC-nya sama dengan 4 akar 4 akar 7 ditambah, ini misalkan akar 3, 2 akar 3. Tanpa kalkulator, kita dapat hasilnya seperti itu. Oke, bisa kalian pahami sampai di sini? Nah, bagaimana untuk menghitung luas segi 4 ABCD? Luas segi 4 ABCD itu kita bisa bagi dia menjadi 2 buah segitiga. Segitiga ABD. Ini luas 1. Nah, luas ABD. Luas ABD sama dengan kita bisa pakai sisi ya. Nah, sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Jadi nanti kita akan mendapatkan luasnya setengah dikali 4 dikali 8 dikali sin 60. Jadi setengah dikali 4 kali 8 dikali setengah akar 3 ya. Oke, di sini kita dapat 8 akar 3 itu luas 1. Kemudian luas 2, luas BCD. Luas BCD kita bisa pakai sisi juga. Ini 4 akar 6, 4 akar 3, dan sudut 45. Nah, jadinya setengah dikali 4 akar 3, dikali 4 akar 6, dikali sin 45. Sama dengan setengah dikali 4 akar 3, dikali 4 akar 6, dikali setengah akar 2. Nah, ini kalian dapat hasilnya 4 dikali 6. 24. Sehingga luas totalnya adalah luas ABCD sama dengan 8 akar 3 ditambah 24 cm per segi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini tentang jurusan 3 angka ya, jurusan kapal. Sebuah kapal berangkat dari pelabuhan A menuju B pada jurusan 035 derajat dengan kecepatan 60 km per jam selama 2 jam. Oke, untuk jurusan 3 angka itu ada ketentuan khusus, yaitu menggunakan patokan arah utara. Nah, jadi kalau misalnya dia jurusan 035 itu 35 derajat terhadap utara ya. Jadi kalau utara di sini kita buat sumbu ke atas, maka dia sudut 35 itu putaran searah jarum jam dari utara sebesar 35. Nah, itu jurusan 3 angka, jurusan kapal, jurusan yang biasa dipakai pada navigasi ya. Oke. Dia kecepatan 60 km per jam selama 2 jam. Kita hitung jaraknya. Maka ini kapal start dari pelabuhan A. Ini pelabuhan A. Kemudian dia berpindah pada jurusan 35. Kurang lebih seperti inilah ya.
Nah, di sini dia jarak pertama S1-nya adalah sama dengan 60 dikali 2. Jadi 120 kilometer ya, sampai ke pelabuhan B. Oke, di sini dia sudutnya 35. Lalu setibanya di pelabuhan B, kapal menuju ke pelabuhan C pada jurusan 155. Jadi di B kita buat lagi utara. Nah, kemudian kita buat sudut 155 terhadap utara. Sejauh, nah itu 75 km per jam selama 48 menit. Kita hitung di situ dia 75 dikali 48 per 60 ya. Kita dapat hasilnya adalah sama dengan 60 km, itu S2. Oke, jadi di sini kita dapatkan jaraknya dia 60 km. Kurang lebih seperti ini ya. Ini S2. Sini letak pelabuhan C. Kemudian ya, kita pindahkan dulu supaya tidak terlalu mepet. Oke, kemudian kita hubungkan A ke C, karena di pertanyaan yang A dia tanya jarak pelabuhan A ke C. AC. Nah, untuk mendapatkan jarak AC, maka tinjau segitiga ABC itu harus ada sudut yang diketahui. Nah, untuk mendapatkan satu sudut yang bisa diketahui, kalian bisa menggunakan sudut-sudut yang tadi, jurusan kapal itu, JTA. Oke, jika diketahui sudut A tadi 35, maka kita bisa menghitung sudut B di sini. Nah, kalian ingat waktu pelajaran SMP, hubungan sudut seperti ini. Nah, ini jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 180 ya. Dia saling berpelurus. Oke, jadi di situ sudut P adalah 145. Kemudian tadi B ke C itu diketahui di soal 155. Nah, apakah kalian bisa menghitung besar sudut B yang di dalam segitiga ini? Ini tentu saja sisa dari 360 dikurangi 145 dikurangi 155 ya. Jadi kita dapatkan di sini adalah 60 derajat. Nah, setelah sudutnya ketahuan 60, maka panjang sisi AC bisa dihitung. Menggunakan aturan kosinus tadi ya, 120 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2 dikurangi 2 kali 120 kali 60 dikali sin E dikali cos. Dikali cos 60. Oke, 60 keluar, jadinya dia 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 kali 1 kali setengah. Hasilnya adalah 60 akar 3 kilometer. Oke, jadi seperti itu untuk menghitung jarak pelabuhan A ke C. Setelah AC didapat, pertanyaan yang B, tentukan arah pelabuhan C dari A. Jadi arah ini maksudnya sudut ya, jurusannya, jurusan C dari A. Jadi karena dia dari A, maka kita buat sudutnya itu dari
pelabuhan A menuju C. Jadi berapakah besar sudut ini? Kita bisa gunakan perbandingan aturan sinus ya. Kita gunakan aturan sinus untuk menghitung sudut yang kecil ini lebih dahulu. Sudut A kecil. Nah, itu bisa dihitung dari 60 dibagi sin A sama dengan 60 akar 3 dibagi sinus 60 derajat. Oke. Di sini 60 bisa saling hilang, jadi akar 3 sin A sama dengan sin 60. Jadi kita dapatkan sin A-nya sama dengan setengah, maka A-nya sama dengan 30 derajat. Jadi yang B, jurusan C dari A adalah sama dengan 35 ditambah 30. 60 derajat ya. Jadi seperti itu. Arah C dari A adalah 065 atau 65 derajat. Oke, kemudian yang C, dia tanya arah pelabuhan C ke A. Jadi C ke A. Jadi kita buat jurusannya adalah dari C ya. Nah, jadi kita buat di sini jurusan dari C, kita buat putaran sampai menuju ke A. Nah, ini besarnya berapa? Oke, kita tentukan sudut C yang bagian sini. Nah, itu sudut C yang sebelah situ didapat dari 180 dikurangi 155 ya. Jadi kita dapatkan di situ sama dengan 25. Nah, jadi itu sudut C yang kecil 25. Kemudian kita bisa dapatkan sudut C yang di dalam ini 90. Dari mana 90? Karena kita sudah tahu sudut 60 dan sudut 30 tadi. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ya. Oke, nah sehingga sudut C jurusan C ke A atau A dari C itu sama dengan 360 dikurangi 90 dikurangi 25. Jadinya 360 dikurangi 115. Hasilnya adalah 265. 245. Oke, jadi seperti itu.